Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam bahagia buat Sobat LNSW. Podcast Satu Jendela bersama saya, Kang Dedi. Kita undang narasumber Pak Deden. Selamat datang Pak Deden, karena kami satu kampung, jadi kalau Bapak tuh agak-agak kagok ya, jadi biasa akang-akangan lah gitu. Jadi saya izin, saya panggil Kang Deden aja ya. Oke, Kang Deden sekali lagi selamat datang di Satu Jendela Kang namanya ya. Kang, kita ngobrol-ngobrol saja santai ya. Akang kan dulu di LNSC juga. Mulai tahun? Saya mungkin tim babat alas ya dari tahun 2016. Babat alas. 2016. Oke. Nah, itu dulu kan sebetulnya mungkin kalau bicara sejarah ya, sejarah INSW Agency lah boleh saya bilang gitu kan, perjalanannya itu kan panjang lah dari mulai 2010 bahkan sebelum itu. Dan sebelum jadi LNSW dulu namanya PPNSW. Dulu dibentuknya berdasarkan Perpres 76. 76, ya, oke. Tahun 2015. Sudah menyebut PPNSW? PPNSW. Oh, PPNSW, oke. Jadi dulu namanya pengelola portal. Ya, pengelola portal, oke. Dan ya itu mungkin juga kata-kata pengelola portal itu jadi seolah kayak mendegradasi peran gitu. Oh, oke. Peran. Sehingga dulu dari Kemenko juga ini dan tuntutan dunia usaha juga ini bagaimana perannya itu bisa dibuat lebih strategis. Oke. Salah satunya terkait dengan penguatan peran itu bahkan masuk di kalau nggak salah DPL ya, Development Program Loan-nya ke ADB kalau nggak salah. Oh, oke. Kan, Ya. sehingga memang itu harus dilakukan. Dan ya salah satu outputnya itu akhirnya kita coba mensimplifikasi perpres tentang INSW dan lembaga NSW itu dulu ada di 3 perpres, dan itu kita coba padatkan, kita coba 3 perpres, 3 maksudnya? perpres. Ada perpres 10 terkait dengan mekanisme teknisnya ya, Tapi juga tentang single window. Oke. Oke. Itu lebih ke kalau perpres 10 dan perpres 12 itu lebih banyak terkait dengan teknis single window gitu kan. Dan kalau bicara perpres 76 itu bicara kelembagaan. Oke. Yang namanya PPNSW. 1076. Ya, dan di Perpres 44 itu kita simplifikasi. Jadi di situ Perpres yang memang menggabungkan 3 Perpres sebelumnya, gitu ya. Oke. Jadi di situ ada bicara teknis NSW-nya yang mungkin salah satu tindak lanjutnya ada PMK, gitu ya. Dan ada memang kelembagaannya yang sekarang namanya jadi Lembaga Nasional Single Window. Oke. Dulu sebetulnya pada saat awal kebetulan saya dan teman-teman tim babat alas dulu gitu kan, awalnya namanya diusulkannya bentuknya badan gitu ya. Awalnya badan. Itu sebelum Perpres 44. Iya, sebelum Perpres. Oke. Jadi namanya dulu Badan Nasional Single Window gitu. Tapi mungkin kesepakatan di diskusi di level kementerian, dan itu disepakati namanya jadi lembaga saja. Jadi Lembaga Nasional Single Window ya. Itu memang Perpres itu disusun oleh teman-teman yang ada di PP NSW waktu itu. NSW ya, kita juga dulu sebetulnya kalau bicara Perpres 44 ya perjuangannya termasuk berdarah-darah lah gitu. Wes, ini. Kenapa? Karena ya seperti kita ketahui dulu juga mungkin kan awalnya butuhnya single window agency itu kan sebetulnya diawali di Bali Concord ya, yang dalam rangka menyambut masyarakat ekonomi ASEAN. Tuh. Nah, dulu di Bea Cukai itu mungkin tidak banyak orang yang paham juga. Jadi yang paham hanya orang-orang tertentu yang mungkin kebanyakannya justru mungkin di IKC ya, yang mengelola sistem gitu. Kalau saya dulu waktu sebelumnya kebetulan saya di Bea Cukai, kenapa paham? Karena kan saya dulu menangani masalah perencanaan. Oke. Nah, di salah satu perencanaan itu memang yang salah satu jualan yang lumayan seksi dari programnya Bea Cukai ya masalah
single window ini. Oke. Peran serta bea cukai di Ya, ada yang menarik, Kang. Akang bilang katanya bahwa kalau PPNSW itu seolah mendegradasi peran gitu. Lalu kemudian ini semacam di-upgrade berarti ya. Oke. Sebetulnya titik mana sih yang dianggap oh ini kayaknya kekecilan nih, lalu kemudian di-upgrade menjadi lembaga. Apa sebetulnya? Apakah ada transformasi yang tidak terakomodir atau gimana? Ya. Jadi mungkin kalau bicara nama ya, mungkin ini dampak dari penamaan itu kan ada dampak terhadap ruhnya organisasi. Kalau bicara pengelola portal kan seolah-olah itu di situ peran kita sudah terbatas, kita cuma ngelola portalnya aja, jadi pengelola sistem saja. Oh. Padahal kan ada dua peran. Paham. Ada pengelola gitu ya, pengelola INSW, ada penyelenggara SINSW. Ya. Peran pengelola INSW-nya itu jadi nggak kelihatan kalau dengan nama pengelola portal. Jadi seolah fokus hanya pada kesisteman saja. Oke. Padahal justru berdarah-darahnya di belakang itu. Oke. Join di LNSW tahun 2016, belum LNSW sebetulnya ya kan? Sejak 2016 dan sampai tahun 2023 kemarin. 2023, berarti sekitar 7 tahun, Kang? Ya, 7 tahun. Luar biasa ya, 7 tahun. Apa yang pertama dilihat ketika gabung ke PPNSW? Lalu kemudian tadi sudah ada feel bahwa ini harusnya disesuaikan nih secara kelembagaan gitu. Terus ide apa lagi yang muncul saat itu? Dulu itu kan ya sebetulnya pada saat kami masuk gitu, kita pun nggak tahu apa yang harus kita kerjakan, ya kan? Karena kan sebetulnya ada tim persiapan gitu ya, ada tim persiapan yang memang lebih banyak peran teknisnya saja. Ide-ide bagaimana kita berinteraksi dengan kementerian lembaga di hulu, karena dulu dari Bea Cukai itu mengalir dari teman-teman Bea Cukai. Karena dulu mungkin yang menonjol tuh lebih banyak ke peran teknisnya ya di awal-awal itu. Kami melihat terus peran sinkronisasinya itu masih minim. Karena dulu hal yang berkaitan itu di take over oleh tim persiapan yang ada di Kemenko Perekonomian. Ya kan? Gitu kan. Dulu ada tim persiapan yang lead-nya itu di Kemenko Perekonomian. Nah, begitu ada organisasi sendiri, itu proses transisi dari Kemenko ke kita kan harusnya ada transisi. Tadi single window system itu dalam rangka mendukung masyarakat ekonomi ASEAN ya. Nah, itu kita salah satu langkahnya adalah bagaimana kita membuat suatu sistem single window yang mengintegrasikan bisnis proses yang terkait dengan ekspor impor dari hulu sampai ke hilir, atau dari hilir sampai ke hulu ya, tergantung prosesnya. Nah, itu karena itu melibatkan berbagai kementerian lembaga, dibuatlah tim persiapan. Tim persiapannya itu yang jadi pengarahnya memang dari Kemenko Eko. Yang berkaitan dengan proses bisnis kan pasti itu melibatkan berbagai kementerian lembaga. Betul. Nah, itu kan yang nge-lead itu dari Kemenko. Karena melibatkan itu maka kemudian Kemenko. Paham. Pada saat masuk pertama kali di LNSW, nama unitnya apa yang akan tangani? Karena dulu waktu di Bea Cukai saya nanganin perencanaan, akhirnya saya diminta saat itu untuk menjadi kepala bagian perencanaan dan keuangan. Perencanaan itu lebih kepada apa nih? Merencanakan perencanaan sebetulnya kalau saya dulu, jadi mekanisme bagian perencanaan itu dulu ya kita memang take a lead. Perencanaan programnya NSW itu semua di tempat saya gitu kan, termasuk dulu kan yang awalnya bayi ini lahir, mekanisme perencanaan kita kan nempel di teman-teman Bea Cukai gitu kan. Dan itu dulu ada dua sisi lah, ada positif ada negatifnya. Kalau positifnya kita nggak usah repot-repot bikin report ke Bappenas gitu ya. Karena IKU-nya ditempelin di IKU dwelling time-nya Bea Cukai. Di mana di dwelling time itu IKU-nya kan cuma custom clearance saja. IKU-nya NSW dititipkan di dwelling time-nya. IKU yang ke Bappenas ya. Nah, IKU yang ke Bappenas ya. Itu sebenarnya ya positifnya ya kita mau ngerjain apapun ya sudah kita nggak akan dinilai gitu kan. Kita bisa peran kita ya udah bisa sebebas mungkin. Tapi sisi negatifnya ini bayi lahir ini nggak akan pernah
muncul, nggak akan pernah kelihatan gitu kan. Oh, kalau hanya mengandalkan itu Hanya saja. mengandalkan itu kan posisi nih sebenarnya kita mau seperti apa nih ke depan. Dan dulu ya dengan pimpinan sebelumnya di PPNSW kita sepakat kita harus bisa punya program sendiri. Oke. Nah, program itu yang langsung di report via Bu Menteri ke Presiden. Karena secara kelembagaan pun kita kan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Betul, gitu kan. betul. Nah, sehingga itu mungkin dalam sejarah Kementerian Keuangan baru pertama kali dari level kegiatan. Kalau di perencanaan itu ada level program, dari level kegiatan bisa jadi level program. Jadi dulu waktu saya mengusahakan itu nggak ada tuh. Contohnya tuh nggak ada. Jadi contohnya di Kementerian Keuangan itu nggak ada tuh tiba-tiba dari kegiatan pindah jadi level program. Ya akhirnya saya ya dulu bersama teman-teman ya namanya Babat Alas nyari cara lah dengan Bappenas gitu bolak-balik ya dari Bappenas sebenarnya kelayakannya itu dinilai justru kan mungkin harusnya dari dalam dulu gitu ya biasa dari dalam ke baru ke ini benchmarkingnya malah ke ini enggak saya malah ke Bappenasnya dulu kita Okay. paparin dan mereka memang menganggap ini unit ini bayi yang baru lahir ini ya memang yang unit yang strategis. Karena selama ini meskipun secara tugas dan fungsi sebenarnya kan ekspor impor sudah dibagi habis. Tapi bicara level koordinasi di kita kan mesti hal yang mahal. Dan unit ini diharapkan bisa menjadi jembatan. Betul, gitu. betul. Itu tahun berapa, Kang? Saya rintis di 2017. Akhirnya dikabulkan di 2018. Dikabulkan tuh refleksinya adalah Perpres itu. Jadi bukan. Oh, bukan. Resmi kita jadi program sendiri. Jadi itu sebelum Perpres tuh Pak. Begitu Perpres itu kita udah jadi program, udah klop. Jadi ini ngeduli nih, namanya masih PPNSW tapi secara programnya sudah program mandiri. Sudah lebih besar dari sekedar pengelola portal. Iya, Itu 2017, 2018 baru lahir Perpres ya. Sobat LNSW, perlu dicatat tuh. Jadi ternyata satu perjuangan luar biasa ya dari tim. Saya yakin Pak Deden juga atau Kang Deden juga dengan tim yang cukup besar ya. Begitu masuk, kemudian ada satu bayi yang baru lahir, namanya adalah PPNSW. Lalu ternyata ada sesuatu yang menarik di sana bahwa, loh ini strategis. Even kata Bapak Penas ya, seperti itu. Yang pertama kali dilakukan kemudian setelah melihat program sudah jadi, perencanaan sudah dibangun, dijadikan program, yang pertama kali dilakukan, Kang Deden apa nih? Iya. Kan begitu program sudah jadi, kita sudah punya ukuran sendiri kan. Ya kan pada saat kita mengusulkan ini berubah, di-upgrade menjadi level program tuh, mau nggak mau kita harus punya performance. Ya kan? Nah itu pun nggak mudah juga ke dalam karena pasukan belum banyak gitu kan. Tiba-tiba kita harus men-challenge diri sendiri. Men-challenge diri sendirinya kan pasti yang namanya orang yang dimasukkan ke tempat yang baru, perannya pengen kelihatan, cuma relasinya kan belum banyak, ya kan? Itu sebenarnya banyak di internal discussion itu yang wah ini belum mampu ini ya. Tapi kita sampaikan kita memberanikan diri mengambil IQ dwelling time secara keseluruhan. IQ dwelling time secara keseluruhan. Karena kalau dulu kan dwelling time itu satu titik saja ya. Satu titik aja di juga kan cuma custom clearance gitu. Yang mengambil end to end kan nggak ada. Ada. Nah itu. Jadi semua interval itu diambil. Itu termasuk nekat lah dulu. Cuma ya harus diambil gitu kan. Meskipun di awal-awal tahun itu begitu kita punya IQ dwelling time itu ke bawah pun nggak ada yang mengambil tuh. Jadi IQ itu hanya di pak kepala saat itu ya, di kepala gitu. Yang lain cuma support data gitu kan. Tapi sudahlah, yang penting muncul dulu. Dan saya dulu kan manajer kinerja ya. Tiap capaian itu ya kita dimarahin terus sama Bu Menteri kan gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, itu satu proses. Jadi ibaratnya itu buat melecutkan itu ibaratnya ya kita sakit-sakit dahulu. Kalau nggak dipaksa kita nggak akan. Dan itu memang faktanya. Jadi kalau mungkin saya bisa bercerita, Kang Deddy ya. Perjalanan dwelling time dari mulai 7 hari sampai terakhir di angka 3,1, saya bisa cerita. Dari 7 hari sampai 3,1 sampai 3,1 hari. Iya, itu saya bisa cerita.
bisa cerita prosesnya seperti apa, apa yang kita lakukan, dampaknya seperti apa, kita punya. Maaf, saya potong. Itu posisi masih tetap di perencanaan dan keuangan? Itu masih di perencanaan, masih di perencanaan. Memang tusinya... Iya, karena kan saya yang bertanggung jawabkan ke Bu Menteri, mau nggak mau saya harus masuk. Kalau saya nggak mau dimarahin ke Bu Menteri ya, kita harus masuk lah. Iya. Dan dulu kan kita dibentuk semacam PMO lah ya. Iya. Saya termasuk dulu PMO-nya di PPNSW. Termasuk ya dulu akhirnya yang kita ngawalin diskusi dengan sampai bisa dipercaya oleh teman-teman deputi pencegahan gitu untuk bikin program bareng, yaitu dari saya waktu di PMO-nya PPNSW. Kang, kan kalau misalnya dari satu titik dwelling time, lalu diambil, ya, katakanlah ada 4 interval, ada 4 klaster yang kemudian harus dibangun dan menjadi program. Itu kan melibatkan banyak. Betul. KL, tenaga juga perlu banyak. Sementara jumlah pegawai waktu itu LNSW ada berapa? Antara 30-40 lah. Secara kalkulasi memang ideal? Iya, jauh lah. Jauh dari ideal. Terus gimana dengan KL? Sebetulnya kalau saya melihat dari perjalanan saya selama di LNSW gitu kan, baik di PPNSW maupun LNSW gitu ya, itu yang menjadi kekuatan kita itu adalah kita senang berkomunikasi. Senang berkomunikasi, baik dengan pelaku usaha maupun dengan kementerian lembaga. Gitu kan. Mungkin kalau bicara apa syaratnya di pegawai LNSW harus komunikatif. Gitu. Kenapa? Karena kan balik lagi challenge kita, semua tusi itu sudah dibagi nih. Unit itu sudah dibagi. Kita tuh nggak punya tusi. Cuma di Indonesia itu koordinasinya mahal. Lah kita itulah peran yang harus kita ambil. Disitulah LNSW masuk. Betul. Padahal orang lain bilang itu mahal. Gitu. Apa yang sebetulnya pasti ada strategi khusus, pasti ada trik-trik yang kemudian ini LNSW harus seperti ini nih. Gitu. Itu gimana tuh? Nah, kita mungkin dari dwelling time dulu Pak ya. Maksudnya saya bisa cerita. Itu dwelling time itu dulu kalau nggak salah di 2017 itu akhirnya diputuskan di rapat Pak Teten itu dulu di staf presiden. Itu biar jadi tanggung jawabnya NSW. Semua perhitungan single reference di NSW, gitu kan. Nah dari situ kita jadikan alat untuk pemacu lah. Kan meskipun wah nggak mampu, ya kan sudah dipercaya kita harus mampu. Nah, yang kita lakukan dulu adalah memetakan. Kita punya data, ya kan? Kita punya data, kita petakan. Sebenarnya yang bikin lama itu apa sih? Ya kan? Yang bikin lama orang ngendon di pelabuhan itu apa? Terus probisnya itu apa? Itu kita punya tuh datanya. Ya kan? Itu sudah mapping di awal. Itu enggak begitu dipercaya, ya udah kita bergerak ke sana, kan? Setelah program jadi. Setelah diputuskan bahwa NSW nanti yang dipercaya ngelit lah gitu ya. Kita petakan, ternyata ada 2. Pertama, kan kalau dulu seolah-olah, kenapa bilang seolah-olah? Karena kalau ditanya KKL-nya pasti bilang enggak kok, pasti gitu. Seolah-olah yang menjadi permasalahan terbesar adalah masalah perizinan pertama itu. Padahal kita dulu sudah ada Permendak 48, ya kan, di mana izin harus diurus sebelum barang datang. Betul. Dan faktanya masih lama juga tuh, gitu kan. Ya, ayo kita coba bergerak di pelaku usaha. Ternyata, ya kan, sesuatu yang ideal menurut teori tidak ideal di sisi kebijakan pemerintah. Kenapa saya bilang? Karena dwelling time itu mempunyai 2 sisi mata pisau, Pak. Ya kan? Tapi kondisi saat itu menuntut bahwa dwelling time itu menjadi jualan untuk tingkat efisiensi pengelolaan pelabuhan, kan gitu ya. Kenapa saya bilang punya 2 mata sisi? Pertama, dwelling time itu memang akan mengukur kinerja terkait percepatan pengelolaan barang di pelabuhan. Tapi yang kedua, apakah secara biaya efisien? Ya kita juga nggak tahu. Itu yang tahu persis pelaku usaha. Itu kita dalamin. Kenapa pelaku usaha itu lama di sana, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang impornya itu kayak pulp, waste paper, Pak. Waste paper itu kan di kita kan perusahaannya gede-gede tuh, dan itu kalau sekali ngimpor 100 kontainer. Besar banyak gitu. Nah itu ternyata mereka simpen. Karena gudang mereka terbatas, ya kan, begitu mau produksi baru
Alirkan. Tuh, Oke. Dan dulu kan meskipun ribut dwelling time nggak ada tuh, nggak ada apa instansi pemerintah yang merespon, yang bertanggung jawab terhadap itu gitu, yang memang memetakan itu. Jadi cuma bea cukai ya sudah, sepanjang customer-nya selesai udah selesai gitu kan. Nah begitu kita panggil, kita ini ya Anda harus mulai mempunyai buffer karena ini jadi beban negara. Oke. Nah, ini itu turun Pak. Ketangkep. Turun. Ya. Gitu ya, memang ya harus ada yang seperti itu. Betul. Cuma saya membayangkan begini ya. Begitu mapping dilakukan. Lalu kemudian contohnya yang tadi, misalnya perizinan. Peraturannya ada. Tetapi efisien atau tidak? Cepat atau tidak? Seperti apa implementasinya? Nah, begitu itu diangkat, pasti kan pemilik bisnis resisten. Nah, itu maksudnya. Itu gimana tuh? Nah, itu kan kondisi resistensi itu sudah muncul pada saat di tim persiapan, Pak. Sehingga pendekatan yang kami lakukan dulu, karena saya sendiri. Itu kita pendekatan ke pelaku usaha dulu. Pendekatan pelaku usaha. Kalau pelaku usaha itu kita rapikan, signifikan nggak dampaknya? Ternyata signifikan. Itu yang terus yang kita lakukan. Itu triggernya, pendorongnya dari luar bahkan. Oke. Dan ternyata memang efektif. Ternyata unit ini yang melototin saya. Ya sudah gitu. Begitu kita panggil dulu kan kita bikin FGD, kemudian setelah itu kita one on one, satu-satu kita panggil. Gitu. Dengan KL masing-masing. Bukan. Dengan pelaku usaha. Pelaku usaha dulu. Oke, Pelaku usaha termasuk ya dia ngukur. Akhirnya kan dia juga ini Pak, ini ada dampak. Kalau ini bisa kita kemarin menghemat sekian. Ini kan kita jelaskan ya ini Anda harus berbagi dengan negara karena ada kepentingan negara, mereka mau menerima. Gitu. Dan itu ya begitu. Dan sebetulnya dari apa yang kita lakukan, yang sering kita lupakan adalah deterrent effect-nya, Pak. Itu dengan 2 kali FGD one on one, udah mereka udah nggak melakukan lagi udah. Karena udah tahu ada yang melototin. Apalagi ini by system. Kembali yang tadi setelah dwelling time, kemudian orang sudah melihat, pimpinan juga sudah happy lah dengan itu ya. Apalagi project berikutnya apa nih? Ini mungkin lebih ke yang menjadi seru gitu, pola pendekatan bagaimana NSW bekerja. Jadi di awal pendirian di PP NSW itu kan ada 2 pendekatan, Pak. Apakah bisnis prosesnya kita bereskan dulu, sistem baru dibangun, atau mekanisme paralel, gitu kan? Gitu. Nah, dulu yang mengemuka adalah ya udah probisnya beresin dulu, gitu. Jadi teman-teman probis didorong buat berantem, buat berantem, gitu kan? Dengan alasan kita punya perpres, ternyata mereka punya undang-undang, Pak. Ya kan? Jadi kita rapat kalau ngundang KL itu di punggungnya sudah bawa undang-undang masing-masing. Ya kan? Itu. Nah, saya amati mungkin itu sekalian saya bicara perjalanan saya. Dari situ begitu ada Perpres 44 saya kan dipindahkan ke proses bisnis, ya kan? Kasubdit evaluasi dampak. Itu setelah ada Perpres 44. Baru saya dipindahkan. Nah, di situ saya coba belajar. Saya coba belajar sebetulnya apa sih yang nggak optimal pada saat ada PNSW gitu kan. Salah satunya itu dulu pendekatannya probis beresin, ya kan, biar bangun sistemnya enak. Betul. Ternyata, masuk akal. Iya masuk akal. Betul. Cuma kan faktanya jadi nggak bergerak kenapa? Ya sudah kepentok duluan karena kalau bicara teknis tadi Pak, rooming mereka Pak. Rooming gitu. Maksudnya kita nggak bisa mengukur orang lain dengan diri kita. Jadi saya dulu pendekatannya kita coba sesuaikan di 2019 itu. Saya selalu menganalogikan orang yang baru bisa jalan kaki, nggak bisa kita suruh naik motor. Jalan kaki aja masih belajar, kebayang aja enggak. Mungkin orang baru bisa jalan kaki, kebayangnya lari. Ya lari itu yang kita perkenalkan. Nah, gitu. Sehingga di internal meeting itu saya coba minta kesepakatan. Ini memang dampaknya di IT akan capek. Karena ya proses developing gitu kan. Rumah tumbuh lah. Betul, gitu kan, rumah tumbuh. Gitu. Tapi itu konsekuensi
yang harus diambil kalau mau peran NSW dirasakan. Oke. Kan? Kemudian yang diambil Ya, akhirnya opsi itu. Ya, akhirnya opsi itu. Dan akhirnya kan pendekatan pertama itu adalah bagaimana menggait proses bisnis perizinan di perdagangan, dan itu yang dominan. Oke. Ya, kan? Ya itu challenging juga lah kalau buat saya gitu kan. Kenapa? Karena dulu ibaratnya dari Probis as is. Ya. Ya, kita terima aja dari mereka gitu. Ya, ya. Yang penting kita pintunya masuk dulu Betul, di depan betul, gitu betul. kan. Probis as is. Begitu Probis as is kan kita di diskusi ini bisa begini loh, sampai akhirnya bisa seperti jalan seperti sekarang. Sampai ada satu komoditas yang itu bisa otomatis izinnya. Itu kan menurut saya itu pencapaian yang luar biasa. Iya. Berarti setelah dwelling time tadi mencoba di sisi perizinan lebih ini ya. Sampai ke kita punya Saya kebayang yang tadi, kalau misalnya patokan mereka adalah undang-undang gitu ya. Katakanlah diundang diskusi, Anda mau ngomong apa? Undang-undang apa? Tapi kan kalau misalnya paralel, Akang bilang tadi, mungkin di sisi IT akan terjadi harus lari kencang ya, harus ngimbangi gitu. Itu gimana tuh teman-teman di internal? Ya pasti kan itu sedang dikembangkan tiba-tiba, oh ini ternyata ditambahin, oh ini dikurangin. Nah, itu pasti terjadi lah. Pasti terjadi. Itu sebetulnya yang coba kita petakan. Jadi kalau di bisnis proses itu harus kuat di substansinya, Pak. Substansinya itu yang kita pegang, substansi perizinan itu kita pegang. Oh, sini polanya di sini. Itu yang kita pasang di jangkar di sistem. Sehingga kalaupun penyesuaian nggak akan mengubah ininya, prinsipnya gitu. Jadi kalaupun penyesuaian itu lebih ke yang tadinya verifikasinya sama orang, sekarang oleh sistem. Betul. Ya kan? Betul. Nah, itu pola-pola yang itu. Jadi sebetulnya kalau dulu kan ya udah ini gambar kita yang ideal, ini semua bisa diotomasi oleh sistem. Begitu disampaikan kan pasti mereka, loh, itu tugas saya itu. Ya kan? Kenapa NSW ngambil alih? Soalnya kan gitu, gitu. Itu yang akhirnya kan kita pelan-pelan gitu kan. Kalau itu kan begitu pintunya di kita, performance-nya kelihatan, kan lama prosesnya, itu bisa kita percepat nih. Jadi simbiosis mutualismenya dapat, Pak. Itu sebetulnya kan kalau kita diskusi dengan KL itu, bagaimana kita bisa menyamakan frekuensi sehingga muncul simbiosis mutualisme. Kalau untuk internal, teman-teman IT merasa ini banyak banget nih. Ini kok nggak konsisten, tiba-tiba berubah gitu. Nah, itu kan kita bicara komitmen di depan. Kenapa dulu perlu disepakati ini pendekatan yang kita lakukan, karena itu lah. Betul. Menarik. Gimana, Sobat LNSW? Saya juga baru tahu gitu. Ternyata prosesnya serumit itu gitu ya. Dari 2008 ya, Bali Concord, kemudian pelan-pelan dikembangkan. Saya nggak kebayang ya. Saya membayangkan bahwa di awalnya pasti akan begitu. Ini kayaknya nggak mungkin ya, mau bikin apa sih gitu kan. Tapi setelah satu aplikasi, satu layanan jadi, kedepannya pasti lebih mudah ya. Menarik gitu, Kang. Itu harusnya ditularkan itu, Kang. Nah, jadi gini, kalau saya bicara kepuasan kerja ya, mungkin saya mencapai titik optimal. Saya merasa puncak kenikmatan bekerja saya itu pada saat saya di sini gitu kan. Oh gitu. Di balik keterbatasan organisasi gitu ya. Saya akan coba bekerja itu saya bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, mungkin bekerja dapat apresiasi dari atasan itu ya senang kita. Cuma senangnya paling 1 hari 2 hari, Pak. Gitu betul. Even penghargaan dari menteri pun saya pernah dapat. Ya segitu aja gitu. Tapi di sini saya pernah mendapatkan WA dari orang yang tidak dikenal yang berterima kasih atas apa yang saya kerjakan. Itu nggak akan hilang. Betul. Itu menurut saya itu puncak kenikmatan kita bekerja. Tidak tahu dari siapa, tetapi hasil ternyata ada gitu kan, dan memang betul. Saya merasa jadi orang bermanfaat ya di sini. Saya yakin juga bahwa salah satu kepuasannya adalah keliaran tadi. Saya sangat yakin bahwa saya tidak dibatasi, tetapi saya punya niat positif untuk mengembangkan itu. Nah, dibandingkan yang sekarang, ada nggak sih kaitannya? Ada, Pak. Jadi
Mungkin saya juga nggak tahu lah, penugasan saya di tempat baru sekarang di Direktorat Jenderal Anggaran, kebetulan saya diminta untuk fokus di penggalian potensi. Penggalian potensi. Potensi itu potensi penerimaan negara, pajak ya, khususnya untuk sumber daya alam. Ya, kita kan sebagaimana kita tahu SDA kita luar biasa, kemudian di situ ada bagian dari pemerintah. Nah, saya mungkin diminta nanganin itu, harapannya mungkin salah satunya buat mengoptimalkan penerimaan dan gitu. tata kelola. Dan ini kebetulan sebetulnya nyambung dengan inisiatif yang dulu kita kerjakan juga waktu di NSW. Jadi waktu di NSW, saya nggak apa-apa ya nyebutnya NSW gitu. Waktu di NSW itu ada salah satu inisiatif untuk bagaimana meningkatkan peran LNSW gitu kan dalam membantu fungsi fiskal. Ya, yang tidak terbatas di bea cukai saja. Gitu kan. Dan ini di penerimaan negara bukan pajak. Itu yang di situ kita sebetulnya secara bisnis proses itu bukan bisnis proses yang baru Pak. NSW. Jadi sebetulnya kita tuh boleh dibilang NSW itu peran kedepannya bisa sangat strategis. Kenapa? Karena jangkar-jangkarnya udah dipegang. Gitu. Nah, itu sebetulnya pengembangan dari bisnis proses validasi lartas yang ada di kita, yang kaitan dengan ekspor. Bagaimana mengoptimalkan peran ini bisa menjangkau bisnis proses di hulu. Gitu kan, dan dalam hal ini terkait dengan PNBP. Nah, dari situ kita coba mengembangkan layanan yang dikaitkan dengan Nah, Simbara itu akhirnya dibuatlah sistem integrasi mineral dan batu bara. Kerjasama kita dengan Direktorat Jenderal Anggaran lah. Dan di situ ya memang perannya terasa gitu. Kenapa? Kalau dulu kan mungkin ya orang yang penting udah bayar, udah terbit billing simponinya, udah sampai sana aja probisnya. Masalah dipakai di ekspornya nggak ada yang merhatiin. Nah, dengan sistem itu dia bayarnya apa nih? Karena ternyata di bisnis proses di hulu itu ada pembayaran yang untuk domestik, ada yang untuk ekspor. Ternyata kan faktanya ada yang ngakunya untuk domestik, ternyata diekspor. Nah, kita membantu melakukan dengan sistem yang Simbara itu bisa termonitor. Wah, Kang, pertanyaan saya masih banyak sebetulnya. Apalagi kalau masuk ke PNBP ya, PNBP kemudian layanan apa lagi yang bisa digali, saya pikir saya sangat yakin Kang Deden punya ide ke sana, Kang. Tapi dari sana sudah dadah-dadah itu katanya sudah hampir 1 jam kita ngobrol, Kang. Kang, jangan bosan ya, jangan bosan kita undang lagi, kita ngobrol lagi, karena saya sangat yakin informasi tentang Bali Concord, informasi tentang proses pengalihan dari PP ke LNSW, kemudian ke Perpres 44, pasti di sana banyak yang menjadi concern ya. Kalau saya pernah juga ada yang nanya, kok bisa sih LNSW mengkoordinasikan, berkolaborasi dengan sekian banyak entitas gitu itu. Tapi ya kita coba diskusi di lain waktu ya. Sobat LNSW, tidak terasa hampir 1 jam kita ngobrol dengan Kang Deden. Ya namanya juga babat alas ya, pasti ceritanya banyak. Di sana mungkin sekali waktu gunakan arit, gunakan golok, gunakan mesin, macam-macam lah gitu kan. Ya akhirnya bisa beliau dan tim pada saat itu bisa menjadikan LNSW menjadi seperti ini. Kang Deden, terima kasih sekali lagi. Dan catatannya adalah jangan bosan. Kita akan insya Allah kita bertemu lagi. Sekali lagi, satu jendela bersama Kang Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang, nuhun Kang. Siap.